Sebagai bangsa yang ditakuti, bukan berarti Mongol tak pernah gagal. Salah satu kegagalannya terjadi di Jawa. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di dunia jatuh di bawah kekaisaran Mongol. Kekuasaannya menghubungkan Asia dan Eropa, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Namun, gelombang kemenangan mereka bukannya tak terpatahkan. Paling tidak ada 6 kegagalan yang pernah dialami Mongol. Volga Bulgaria, negara berbahasa Turki di Eropa Timur yang eksis pada abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-13. Negara ini menguasai tanah luas yang sebagian besar berada di sekitar Sungai Volga Tengah dan Kama. Volga Bulgaria penting karena mengendalikan rute utama antara Asia Tengah dan Eropa Utara. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di Eropa Timur. Awalnya hidup sebagai penggembala nomaden, sama seperti orang Mongol. Pada perkembangannya Volga Bulgaria mengembangkan peradaban perkotaan, namun sebagian besar penduduknya tinggal di luar pusat kota. Volga Bulgaria memiliki 2 kota, Bulgar dan Sufar. Mereka menguasai kawasan sungai Volga di dekat wilayah yang hari ini merupakan Kazan. Pada 1223, Jochi, anak tertua Genghis Khan, mengalami kekalahan. Mongol pun mengakui Volga Bulgaria sebagai lawan terberat. Menurut John Mann, sejarawan Inggris, dalam Genghis Khan, legenda sang penakluk dari Mongolia, setelah mengalami kekalahan pertama yang juga satu-satunya, orang Mongol mundur sekaligus mencamkan dalam benak mereka rasa malu yang akan tetap bertahan. Balas dendam mereka baru bisa terwujud 15 tahun kemudian. Pada 1236, bangsa Mongol akhirnya menaklukkan negara Volga Bulgaria, yang akhirnya berkembang menjadi Kehanan Kazan. Pada 1258, Hulagu Khan menyerang Timur Tengah, menaklukkan Persia dan Baghdad di Irak. Ia kemudian mengirim utusan ke Sultan Qutus. Penguasa dinasti Mamluk di Mesir itu menolak mengakuinya bahkan mengeksekusi utusan itu. Dalam Battlestat Changed History yang diterbitkan Smithsonian dijelaskan, Hulagu Khan yang sedang menghadapi masalah suksesi di kampung halamannya, mundur ke Azerbaijan. Ia bersama sebagian besar pasukannya, mundur ke wilayah yang lebih dekat dengan Mongol. Letnan Kitbuga tetap tinggal memimpin 20.000 penunggang kuda. Sultan Qutus mengambil keuntungan untuk menyeberang dari Mesir ke Palestina. Pada tanggal 3 September tahun 1258, pasukan Sultan Qutus menghadapi Mongol di Ain Jalut, Galilea. Jenderal Baybars mencontek taktik lawannya, menyembunyikan sebagian besar pasukan, lalu mundur dengan kekuatan kecil untuk menarik maju pasukan Kitbuga. Pasukan Mongol tertipu. Namun, meski sudah dihujani panah Mamluk, mereka masih berhasil membekuk sayap kiri tentara Mesir. Mamluk mendapat peluang ketika sekutu Kitbuga dari Suriah membelot. Tentara Mongol melarikan diri. Mamluk mengejarnya sambil memukul telak reputasi Mongol sebagai yang tak terkalahkan. Kendati Mongol kembali ke Suriah pada 1262, dan mencoba maju lagi ke Mesir beberapa kali 50 tahun kemudian, Ain Jalut tetap menandai batas ekspansinya di Timur Tengah. Mongol 3 kali menyerang Dai Viet di bawah kekuasaan dinasti Tran tahun 1225 sampai tahun 1400 Masehi. Serangan pertama dipimpin oleh Mongke Khan, cucu Genghis Khan. Fu Honglien, sejarawan Vietnam Inggris dalam The Mongol Navy, Kubilai Khan's Invasions in Dai Viet and Champa, menjelaskan Mongke mengirim adiknya, Kubilai Khan, ke Yunan untuk membuka rute darat ke perbatasan selatan Cina, melalui wilayah Dai Viet, utara Vietnam saat ini. Tujuannya, untuk menjebak dinasti Song di tengah 2 kekuatan militer Mongol. Namun, Dai Viet menolak bekerja sama. Kubilai Khan pun menugaskan Jenderal Uriang Hadai untuk menginvasi Dai Viet pada 1257. Menurut Fu Honglien, berdasarkan catatan dinasti Yuan, sejarah Vietnam, dan sejarah singkat Anam, bangsa Mongol hanya bertahan 9 hari di ibu kota Dai Viet, Tang Long, sekarang Hanoi. Mereka diserang penyakit dan kelaparan. Pada 1258, Uriang Hadai menarik sisa pasukannya ke Yunan.
Sikap ramah dinasti Tran terhadap orang-orang dinasti Song tak luput dari perhatian Kubilai Han, yang sudah menjadi kaisar dinasti Yuan. Permusuhan terbuka antara Dai Viet dan dinasti Yuan meningkat pada 1276. Namun, Dai Viet terhindar dari invasi karena Mongol disibukkan dengan misi di Pagan, sekarang Myanmar, dari tahun 1271 sampai tahun 1287. Invasi kedua Mongol ke Dai Viet terjadi pada 1285. Penyebabnya, dinasti Tran menolak permintaan Jenderal Alihaya untuk mengizinkan tentara dinasti Yuan menyeberang tanah Dai Viet untuk menyerang Champa pada 1283. Kendati penuh persiapan, Mongol tetap kesulitan karena menghadapi serangan panah beracun yang menewaskan Jenderal Li Heng. Mongol mundur dengan sedikit prajurit. Invasi ketiga pada tahun 1287 sampai tahun 1288. Kubilai Han menambah armadanya. 11 dari 70 kapal perbekalan diserang Dai Viet. Akibatnya, tentara Mongol kekurangan makanan. Ditambah lagi mereka kalah mahir dalam peperangan di laut. 3 serangan Mongol ke Dai Viet pun berakhir dengan kegagalan. Setelah menaklukkan dinasti Goryeo di Korea pada 1260, Kubilai Han 2 kali menyerang Jepang. Sebelumnya, pada 1266 ia mengirim utusan agar Jepang mengakui kekuasaan Mongol dan mengirim upeti. Sang Shogun, Hojo Tokimune, menolak. Menurut sejarawan Queen's College dan Columbia University, Maurice Rossabi dalam Kubilai Han, His Life and Times, Tokimune percaya diri dengan kekuatan para samurai. Ia juga menganggap pulau-pulau Jepang terlalu sulit untuk diakses. Tokimune dan pendahulunya Hojo Masamura menolak permintaan duta Mongol, tulis Rossabi. Di satu sisi, menurut Rossabi, keputusan menaklukkan Jepang untuk mendapatkan nilai baik di mata bangsa Tiongkok. Ini merupakan bagian dari strategi Kubilai Han untuk mengambil alih negeri-negeri yang secara berkala mengirimkan upeti kepada penguasa dinasti Sung. Karenanya ia tak hanya meminta upeti dari Jepang. Ia juga mengirim tuntutan serupa ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Pagan kini Myanmar, Dai Viet, dan Champa. Penolakan Jepang membuat Kubilai Han untuk pertama kali terlibat dalam pertempuran laut. Meski ia tak berniat awalnya melakukan perang angkatan laut, inisiatifnya terhadap Jepang membawanya pada keputusan yang mengerikan, tulis Rossabi. 2 serangan Mongol ke Jepang digagalkan oleh cuaca buruk dan cacat dalam desain kapal. Armada mereka hancur. Serangan pertama pada 1274, dengan armada 900 kapal terdiri dari tentara Korea dan Mongol. Masih tak menyerah, pada 1281, Kubilai Han menggunakan banyak pelaut Tionghoa yang lebih berpengalaman. Namun, lagi-lagi kandas akibat serangan topan. Serangan ke Champa diawali dengan tuntutan Mongol yang menginginkan hubungan lebih dari sekadar mitra dagang. Champa diincar karena lokasinya lebih menguntungkan untuk mengendalikan rute perdagangan maritim Timur Barat. Champa selama bertahun-tahun secara rutin mengirimkan hadiah kepada penguasa dinasti Song. Tujuannya untuk menjaga hubungan dagang dengan Cina agar terus lancar. Maka, Champa tak merasa aneh ketika dinasti Yuan di bawah Kubilai Han mengundangnya pada 1278. Raja Champa, Jaya Indra Varman ke-5, mengirim utusan setahun kemudian. Namun, kemitraan sudah berubah. Dari sudut pandang dinasti Yuan, hadiah berarti upeti sebagai wujud bakti bawahan kepada yang lebih berkuasa. Ia memandang hubungan ini lebih dari sekadar mitra dagang, tapi penyerahan total kepada dinasti Yuan. Selama 1276 hingga 1282 interaksi Champa dan dinasti Yuan selalu bernada ancaman. Kemungkinan invasi Mongol mendorong Champa mencari sekutu di seantero Laut Cina Selatan. Ia pun mempererat hubungan dengan Chenla, Dai Viet, dan Jawa. Hubungan dengan Jawa bahkan diikat dengan perkawinan. Prasasti Posah 1306 di dekat Panrang menyebut seorang permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi.
Adik Kertanegara itu menikah dengan Raja Jaya Simhawarman ketiga tahun 1287 sampai tahun 1307. Maka, ketika Mongol menyerang, Champa meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Pada tanggal 19 Maret tahun 1283, pasukan Mongol di bawah komando Sodu berada dalam kesulitan besar. Pasukannya kurang, situasinya kritis, ia harus mengirim utusan meminta diselamatkan, tulis Fu Honglien. Ditambah lagi Mongol harus menghadapi medan perang yang sulit. Hutannya penuh malaria dan penyakit tropis lainnya. Kendati pasukan Mongol telah diperkuat pasukan Cina Utara dan Selatan untuk membantu mengatasi iklim dan medan selatan, pasukannya tetap banyak yang tak bertahan. Jawa tak luput dari incaran Mongol. Pada 1280, 1281, dan 1286, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari untuk meminta raja mengakui kekuasaannya. Namun, menurut Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan, Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289. Kali ini mukanya dirusak oleh Kertanegara. Untuk menghukum Kertanegara, Kubilai Khan mengirim angkatan perang ke Jawa pada 1292. Namun, Kertanegara telah tewas di tangan Jayakatwang, penguasa Gelang-Gelang. Kedatangan pasukan Mongol dimanfaatkan Raden Wijaya, menantu Kertanegara, untuk menyerang Jayakatwang. Mongol meminta Raden Wijaya mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Namun, ia mengajukan syarat, akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang. Pada tanggal 20 Maret tahun 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Pasukannya kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Lebih dari 5.000 orang mati. Jayakatwang dan pengikutnya menyerah. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi kaisar. Ternyata, itu cuma dalih. Raden Wijaya dan pasukan Majapahit berbalik menyerang Mongol hingga mundur ke laut. Selain karena muslihat Raden Wijaya, ada pendapat bahwa kekalahan Mongol diakibatkan strategi pasukan berkuda mereka tidak cocok dipakai di Jawa. Adiyatna Fajri, dosen arkeologi Universitas Gadjah Mada, mengatakan di Jawa wilayah dengan padang rumput sulit ditemui. Sementara tentara Mongol datang ke Jawa via Tuban. Pada abad ke-13, sebagian besar Jawa masih ditutupi hutan. Karenanya pasukan Mongol tak bisa berperang secara efektif. Kuda itu paling cocok habitatnya di Asia Tengah yang daerahnya stepa, kata Adiyatna. Kondisi Nusantara berupa kepulauan juga menyulitkan pasukan Mongol. Sebelum tiba di Jawa, mereka harus berlayar mengarungi samudera selama 68 hari. Berkat hubungan baik Kertanegara dengan Champa, Raja Jaya Singhawarman III tidak mengizinkan armada Mongol menurunkan jangkar di pelabuhan Champa untuk mengisi perbekalan dan beristirahat. Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Panglimanya, Sinbi dan Iki Mese dihukum. Mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada tanggal 24 April tahun 1293. 2 tahun setelah Kertanegara dihabisi Jayakatwang, Kubilai Khan wafat pada tanggal 18 Februari tahun 1294. Akhirnya, ambisi Kubilai Khan tak melulu terpenuhi. Kendati demikian, pasukan Mongol tak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekira 500.000 tael perak.